Shalom Spiritners, jumpa lagi di Suara Gembala. Shalom, shalom Spiritners. Shalom. Wah, langsung ya muncul nih suara Iya. hamba Tuhan yang menemani kita hari ini ya, Betul Ella. sekali. Tentunya hari ini bersama Sally, Ella, dan juga Pastor James Roy. Ya, shalom, shalom. Pastor. Gimana kabarnya nih, Baik, Pastor? baik. Luar biasa. Luar biasa Puji ya. Tuhan ya. Hari ini kita bersama dengan Pastor James Roy dari GBI Batu Penjuru ya, seorang gembala yang mengembalakan di GBI Batu Penjuru di Klampis Jaya L3 Surabaya. Dan hari ini akan membagikan renungannya nih, Spiritners buat kita semua. Nah, dan hari ini kita membahas topiknya apa ini, Pak? Ya, kita bicara mengenai hidup yang kekal. Oke. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Mungkin dari Pastor James Roy boleh menyapa dulu Spiritners dan Ya. jemaatnya. Shalom, shalom semua. Selamat mendengarkan. Ya. Oke, selamat mendengarkan ya buat Spiritners juga jemaat dari GBI Batu Penjuru. Dan boleh dimulai Pak langsung untuk renungan yang berjudul Hidup yang Kekal. Iya, hidup yang kekal. Nah, puji Tuhan kita bisa belajar bersama-sama mengenai apa kehendak Tuhan dalam hidup yang kekal. Jadi apa itu hidup yang kekal? Jadi kita sudah tahu ada ayat yang mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Oke. Jadi banyak orang berpikir hidup yang kekal adalah hidup yang sesudah kematian. Jadi setelah kita mati Ya. baru kita mempunyai hidup yang kekal. Jadi ini masalahnya kita belum mati. Ya. Jadi kalau kita belum mati berarti kita belum punya hidup yang kekal dong Iya, gitu betul. loh. Ternyata enggak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus jadi sebuah kehidupan itu adalah bukan suatu hidup yang berakhir dengan sekedar kematian. Tapi kehidupan itu yang diciptakan Allah itu kekal adanya. Ya. Jadi kita hidup, diberi nafas hidup, lalu kita menjalani kehidupan. Nah, masalahnya adalah ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka mendapatkan hukuman, mereka mengalami kematian. Jadi kita mengalami kematian fisik. Tetapi secara eksistensi, kita adalah makhluk yang kekal. Kita adalah orang yang diciptakan tidak mati di dalam kefanaan aja, tetapi sesuatu kehidupan yang berlanjut. Nah, masalahnya kita nanti matinya di tempat yang namanya surga atau di tempat yang matinya namanya neraka. Jadi suatu akhir sesudah kematian ini kita akan masuk surga atau neraka. Ya. Nah, itu adalah sebuah kehidupan yang kekal, yang terus-menerus. Jadi kehidupan yang Tuhan berikan adalah hidup yang kekal, bukan berbicara sekedar nanti setelah mati kita mengalami akhir dari kefanaan ini, entah umurnya 80, 70, ataupun 100 mungkin. Nah, kita akan mengakhiri dalam tubuh ini, lalu kemudian kita masuk hidup yang kekal. Loh, bukan. Tapi eksistensi hidup kita ini adalah hidup yang diciptakan kekal. Ya. Jadi waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, dikatakan barang siapa percaya kepada Dia mempunyai hidup yang kekal adalah artinya hidup yang bersama Dia. Iya. Hidup yang bersama Dia. Apakah dimulai matinya besok atau matinya 100 tahun kemudian. Tapi kehidupan yang ada adalah hidup yang berlanjut. Berlanjut seperti itu. Ya. Nah, saya bacakan ayat Yohanes 17 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi, waktu dikatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kita memulai sebuah kehidupan. Kehidupan yang disebut hidup kekal, atau hidup yang di dalam percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan kehidupan yang baru kita mulai setelah kita mati nantinya.
tapi kehidupan yang kita sudah mulai pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, di dalam kehidupan yang kita berjalan percaya kepada Tuhan Yesus ini, kita ngapain? Kita ngapain begitu? Jadi Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi proses di dalam kehidupan kita yang kita jalani sekarang ini, sampai dengan kita di dalam alam kekekalan di sorga, adalah sebuah yang namanya kita belajar mengenal Allah. Nah, cuma bedanya adalah gini, waktu nanti setelah mati, kita mengenal Allah yang firman Tuhan berkata, bertemu muka, kita ngelihat dia langsung. Kita mengerti, kita mengenal gitu. Nah, waktu kita di dalam dunia ini, ya kita tidak ketemu fisik, kita cuma online seperti ini loh. Ya. Jadi sesuatu yang, kita mengenal dengan firman, kita mengenal dengan pekerjaan Roh Kudus, kita mengenal dengan acara liturgi kebaktian yang tiap minggu kita ketemu, kita mengenal lewat kita membaca Alkitab. Tapi ini adalah suatu yang inti dari seluruh kehidupan kita, yaitu mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ini dua poin yang besar ini yang merupakan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita kerjakan, apa gunanya, apa tujuannya kita ada setelah menerima karya keselamatan, setelah percaya ke Tuhan Yesus. Yaitu sekarang kita sudah kenal, kita sudah percaya, nah sekarang kita belajar kenalan. Kenalan Allah yang benar. Jadi waktu berbicara mengenai Allah yang benar, nah ini puji Tuhan sekali ya. Kita di Indonesia ini mempunyai kebebasan beragama. Bahkan kita ada 5 agama, lalu kemudian ada aliran kepercayaan. Jadi sesuatu yang kita milih agama kita ingin mengenal Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa. Nah, kita milih, kita mau pilih lewat jalan yang mana, lewat cara yang mana, sesuatu yang cocok gitu, cocok bagi hati kita, cocok dengan kita terkonek dengan Sang Pencipta, sehingga mereka berkata, oh saya mendapatkan wahyu, saya dapatkan jamahan, sehingga saya bisa kenal dia begitu. Wah, tapi fokusnya adalah kita milih lewat agama. Nah bayangkan, kita 6 tahun ya di SD loh, belajar agama tiap minggu loh. Kalau dikali itu berapa tuh? Tapi nggak berhenti di SD atau kelas 6, tambah 3 tahun lagi, kelas 7, 8, 9, ditambah SMA lagi, gitu, 10, 11, 12. Nah, setiap orang Indonesia belajar mengenai Pencipta 12 tahun loh. Nah, berhenti di sana. Kalau saudara kuliah, tambah 1 tahun lagi, mata kuliah dasar umum. Gitu. Jadi Allah itu adalah objek pelajaran. Kita adalah subjek yang menentukan. Sehingga kita yang menentukan Allah mana yang kita mau. Namanya siapa? Caranya apa? Loh, kita sih tentu gitu. Nah, tetapi waktu kita ketemu Tuhan Yesus, itu sebabnya Tuhan Yesus ngomong begini, bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allah adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang pada zaman dahulu firman Tuhan katakan berbicara dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia.
Tetapi pada hari terakhir ini, hari-hari terakhir ini, dia berbicara lewat Yesus Kristus, yang mana Allah yang sendiri datang menjadi manusia untuk menunjukkan jalannya. Untuk menunjukkan jalannya. Jadi, di dalam kekristenan, di dalam Tuhan Yesus, itu konsepnya berbeda. Konsepnya bukan kita yang belajar agama 12 tahun. Tetapi konsepnya adalah kita ini gak mungkin sampai kepada Allah. Allah gak dikenal. Tapi Allah yang datang mencari kita. Allah yang lebih dulu menebus dosa kita. Ya. Lalu setelah itu kita percaya kepadanya, baru Tuhan ubah. Nah, sekarang kamu sudah percaya nih. Setelah kamu percaya, sekarang saatnya kamu belajar yang benar. Allah yang benar. Jadi ada orang yang mungkin bertanya begini, lo ngapain sih Tuhan harus jadi manusia? Nggak masuk akal loh. Allah itu mau jadi manusia. Loh, ngapain? Loh, jadi sama seperti ini, ada ilustrasi di mana ada semut yang berjalan berbaris-baris masuk ke air gitu. Loh, yang di belakang nggak tahu, yang di depan itu sudah masuk di dalam air lalu sudah hanyut. Yang belakang cuma ngikuti. Lalu kita manusia lihat, wih, kasihannya ini semut ini. Lalu kita kemudian coba tahan dia supaya nggak masuk sana. Kita bilang jangan lewat sana. Apa yang dikerjakan semut? Malah gigit kita. Atau kita kemudian ambil kayu-kayu, kita kemudian dorong-dorong ke tempat lain. Apa yang semut lakukan? Balik. Loh, itu yang terjadi. Jadi kenapa Allah perlu menyelamatkan manusia? Allah perlu menjadi manusia. Karena salah satu alasannya adalah karena manusia tidak mungkin bisa selamat. Iya. Mesti ada yang nunjukkan jalannya. Kebaikan kita, amal kita nggak cukup banyak untuk menyeimbangkan dosa-dosa kita. Jadi Allah datang menjadi manusia. Baru dia ngomong dengan bahasa kita. Dia beritahu kita. Jadi untuk kita kasih tahu itu semut bahwa jangan lewat situ, ya kita harus jadi semut. Ngomongin ke semut. Gini loh, baru dia mau dengar. Kalau enggak, yang ada adalah salah paham terus. Jadi yang terjadi adalah ketika Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Nah, dia ngomongkan, inilah Allah yang benar. Siapa yang melihat dia, melihat Bapa. Jadi inilah konsep yang benar itu. Inilah juru selamat itu. Inilah Allah yang benar. Allah di dalam Tuhan Yesus. Jadi sebuah hal yang dikatakan, loh, kita ini sekarang sudah selamat, kita ngapain lagi? Oh, kita harus ke gereja, kita kan orang Kristen, kita harus ya baca Alkitab, lah itu kan buku kitab sucinya. Loh, enggak. Firman Tuhan berbicara lebih dalam dari itu, yaitu kita harus kenal dia. Iya. Nah, untuk kenal dia tidak dimulai dari aturan. Tidak, harus pertama ke gereja rajin. Lalu ketika kita ke gereja maka Bapa di surga kasih kita bintang. Celeng. Wah. Kayak anak SD gitu. Loh, enggak. Tapi yang terjadi adalah Roh Kudus berikan dalam hati kita kerinduan. Makanya waktu saudara bertobat itu langsung cari Alkitab. Langsung datang ke gereja. Tidak disuruh. Bahkan Senin kalau bisa, Selasa, tambah lagi Rabu. Terus kemudian sampai orang yang dekat kita, lo ngapain aja tinggal lo aja di gereja gitu loh. Jadi sebuah yang itu muncul dari kerinduan. Nah, kerinduan mengenal Allah yang benar. Allah yang sekarang memakai caranya dalam Yesus Kristus. Allah yang memakai caranya, dia lebih dulu datang mencari kita sebelum kita mencari dia.
Allah yang firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah. Nah sekarang kita mengenal Allah kita yang di dalam yang dikenalkan lewat Yesus Kristus atau Allah di dalam Yesus Kristus. Kita panggil dia Bapa. Ya. Dikatakan bahwa engkaulah karena kasihmu lah maka aku bisa diselamatkan. Ya. Wah, jadi ini berbeda. Berbeda dengan aliran kepercayaan. Ya. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Ini adalah Allah yang mencari. Iya. Allah yang mengutus. Allah yang mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya. Ya. Nah, ini Allah yang benar. Jadi kalau ada orang yang berkata, loh saya kerja, nanti saya dapat berkat, kalau dapat gaji, semua gaji itu adalah berkah dari yang di atas. Loh, di atas yang di mana? Gitu. Lah, totonya ternyata waktu dihitung gajinya, loh kok kepotong? Loh, jadi ini berkatnya sudah didiskon ini, gitu. Jadi akhirnya orang itu mengalami konflik Ya. dalam iman. Satu sisi dia bilang berkat dari yang di atas. Tapi kok berkat yang di atas ada dipotong-potong. Lah sisanya ini yang nyuri berkatnya siapa gitu. Jadi akhirnya imannya itu konflik. Dia nikah, dia bilang, oh waktu nikah dia happy luar biasa. Ini jodohku dari Allah gitu. Ini yang disatukan, ini yang dikasih gitu. Wah, 3 tahun kemudian bentrok, pisah. Terus dikatakan, kenapa pisah? Bukan jodohku. Loh, jadi ini bingung nih. Gitu. Setelah bukan jodohku pisah, terus kemudian gimana anakku ini? Siapa yang biayain? Terus dia tanya kepada mantannya, gimana ini anak kita gini? Mantannya bilang, itu bukan anakku, itu anakmu, itu takdirmu. Wah, jadi sudah salah jodoh, ini sudah ditakdirkan. Lalu kemudian dia nanya, kok gimana? Gimana ini sekarang? Lah jalanilah, semua itu toh keputusanmu nak. Loh, jadi dia bingung. Yang mana yang Tuhan jodohin? Yang mana yang Tuhan putusin? Yang mana takdirnya hidup? Yang mana keputusannya? Loh, gimana loh? Jadi apa sih yang terjadi? Nah, kenapa kita harus mengenal Allah yang benar? Karena kita ini namanya agama. Agama itu kita mencoba mencari Allah. Allah itu jauh. Allah itu tidak terhampiri. Jadi kita ini dalam gelap. Bayangin saudara, mati lampu Lalu kemudian kita lihat muka sendiri aja nggak tahu, lihat samping kita aja nggak tahu, apalagi pintu, apalagi jalan keluar. Kalau ada yang teriak, sini loh, semua lari ke sana. Ada yang keinjak lah, ada yang ditarik lah, ada yang disenggol lah. Loh, itu yang terjadi. Kita semua dalam gelap, dunia yang gelap, mencari jalan keluar lewat agama. Lalu dari lewat agama kita kemudian mengatakan ini berkat dari dialah, ini jodoh dari dialah. Lalu ketika kita ketemu tembok, kita nggak bisa lanjut, ya sudah, ini namanya takdir lah. Lalu kemudian ketika kita sudah tidak bisa buat apa-apa, ya terimalah nasib dari dia. Sudah ditentukan jalannya seperti garis tangan. Iya, kalau tangannya tidak kejepit pintu. Wah. Jadi ini yang terjadi dalam hidup. Kita meraba-raba, mencoba cari. Nah, itu sebabnya Allah datang menyelamatkan hidup kita, lalu memulai program hidup yang kekal mulai dari hari ini. Mulai pada saat kita percaya, bukan setelah kita mati. Tapi mulai dari hari ini kita belajar kenal, oh ini Allah yang benar ya. Allah itu kita panggil Bapa. Dia selamatkan kita karena
kasihnya. Oh, berarti bukan karena aku ini ganteng. Kalau aku hidungku nggak mancung, aku masih disayang Tuhan enggak? Iya. Loh, ada yang bilang, oh iya aku disayang Tuhan karena aku kasih amal banyak, amal ibadahku besar gitu. Tapi kalau aku cuma punya sepeda engkel tok, cuma sepeda gayung tok, aku masih disayang nggak nih? Loh, kalau Bapak itu sih iya, kalau aku dibelain nggak nih? Nah, jadi kita meraba-raba. Tapi hari ini kita mengenal Iya. Allah yang benar. Iya. Allah yang benar itu firman Tuhan katakan begini. Karena begitu besarnya kasihnya, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, saudara sudah percaya. Saudara berarti sudah nerima Iya. kasihnya. Iya. Nah, sekarang kalau saudara kenal Allah itu mengasihi saudara begitu luar biasa. Nah, sekarang ditanya kita, mau nggak ngasihi dia kembali? Ya tentu dong. Lawan Bapak kita itu baik kok. Lawan Bapak kita itu mengasihi kita. Kita akan berespon yang baik. Kita akan berespon yang benar. Nah, inilah dinamika namanya hidup yang kekal. Kita kenal Allah mengasihi kita, kita mengerti, lalu kita mengasihi dia balik. Dengan apa? Ya, diajak, ayo ketemu dia yuk. Lewat kebaktian. Kita suka kebaktian. Ayo dengar firman yuk. Wah, kita suka dengar firman. Ayo bersuruh pada dia yuk. Kita suka berdoa. Nah, jadi itu sikap-sikap liturgi ibadah itu bukan sekedar ini adalah ajaran beragama. Loh, bukan. Ini adalah gaya hidup orang yang kenal Allah yang benar. Iya. Amin. Amin. Jadi kita hidup yang punya excited. Kenal. Wah, Allahku itu luar biasa loh. Allahku itu sayang saya loh. Meskipun saya ini tidak diperhitungkan, saya ini tidak dipandang, saya ini tidak punya harga, dia sayang saya. Nah, kita mencoba mengenal Allah lewat mana? Nah, kan itu firman Tuhan berkata begini, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah yang datang menjadi manusia, dan di dalam keadaannya menjadi manusia ini dia ambil nama. Namanya adalah Yesus. Ya. Nah, lalu kemudian dia berjalan di muka bumi, dia melayani selama 3 tahun, lalu dia mati di atas kayu salib. Nah, keberadaan Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia ini kemudian mati, bangkit pada hari yang ketiga, lalu kemudian dia naik ke sorga. Yang minggu depan kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus. Iya. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia kembali di dalam keberadaannya yang adalah Allah. Nah, selama dia ada di bumi ini, dia memberikan jalan. Selama dia menjadi sosok manusia. Nah, oleh karena yang dia lakukan ini, maka Tuhan memberikan Bapa di surga itu berkata begini. Karena dia mau mati di atas kayu salib, maka Tuhan memberikan nama di atas segala nama, supaya barang siapa yang berseru kepada namanya akan diselamatkan. Di ayat yang lain, di dalam namanya semua lidah akan bertelut, semua lidah akan mengaku, lutut akan bertelut. Jadi di nama seorang ketika Allah menjadi manusia, Tuhan pakaikan menjadi nama yang kita mengenal Allah. Nama Allah yang ketika menjadi manusia. Nah, ini akhirnya orang banyak bingung. Oh, Yesus itu kapan menjadi Tuhannya? Dia adalah Tuhan dari awalnya.
Karena dia menjelma menjadi manusia. Oh, tapi Yesus kan namanya manusia, kok bisa ya? Iya, karena apa yang dia lakukan, Tuhan memakai cara itu. Jadi sekarang kita cuma bisa ketemu Allah lewat perantara nama yang ketika dia menjadi manusia dulu. Semuanya, pengenalan akan dia, doa saudara dijawab, gitu. Padahal kan mereka mengatakan, oh Allah itu suci, namanya kudus. Siapa namanya? Nggak tahu, saking kudusnya, gitu. Allah adalah terang tidak terhampiri. Kayak apa mukanya? Nggak tahu. Pokoknya saking menyilaukannya terangnya, jadi nggak tahu. Loh, ya begitulah. Karena nggak ada yang pernah ketemu dia. Dia kudus, kita orang berdosa. Nah, waktu dia menjadi manusia, wah dikatakan dia adalah juru selamat yang humble, yang merendahkan diri menjadi manusia. Ya. Nah, keberadaan itu yang kemudian sampai sekarang banyak di media diperguncingkan, benar tidak apa enggak, sampai di luar negeri menjadi bahan perdebatan. Ya benar. Kenapa? Karena dia menjadi manusia. Dia mau lakukan itu, diperdebatkan supaya kita bisa datang, supaya ada jalan untuk mengerti. Lah kalau enggak, bayangin kalau tiba-tiba kita lihat ke langit, tiba-tiba awan berkata, aku jalan harus berdoa, sujud toh sekarang. Sujud kemana ya? Kiri kanan daya. Tiba-tiba awan itu keluar, ada bunyi boom. Loh, kita pikir, ada pesawat meledak lagi ya. Wah gitu. Jadi kita mengandai-andai. Sekalipun dia berbicara lewat kedahsyatan. Nah sekarang dia menjadi manusia, kita juga bertanya-tanya. Nah, tetapi waktu kita terima dia, sekarang dikatakan, kamu belajar mengenal Kristus, Yesus, yang engkau utus. Jadi seluruh keberadaan Allah diwakili di dalam kemanusiaan Yesus, dia yang rendah hati mengajarkan kepada kita jalan menjalani hidup ini. Jadi para spirit nurse yang terkasih, selamat menjalani. Selamat kenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus menjawab doa kita. Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib. Sehingga firman Tuhan berkata, kalau anaknya dia tunggal aja dia mau berikan untuk kita, masakan sih hari ini saudara kesusahan, saudara butuh dia, saudara hadapi tantangan hidup. Dia berkata, sorry ya, saya sibuk, gak bisa dijawab. Terus kita mau telepon lagi, yang ada cuma tut, sudah ditutup gitu. Loh, sinyalnya putus. Loh, dan kita panik sendiri gimana hadapi. Lalu ketika sudah selesai, oh dia minta kredit. Untung saya tolong kamu, ini sudah dikasih hidayah, ini sudah dikasih rahmat, ini sudah ditakdirkan. Wah, dan kita berkata, loh aku yang hadapi dewe gitu. Nah sekarang berbeda, kita punya Tuhan Yesus. Jadi kita bisa kenal Allah yang benar itu lewat jalan yang meskipun kontroversi di dalam logika kita. Tapi itu dia ambil resiko itu untuk menjadi jalan menyelamatkan saudara. Sehingga kalau itu aja dilakukan, tidak mungkin kasihnya dia tidak akan curahkan. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang dapat menjauhkan setiap pendengar, saudara dan saya dari kasih Kristus. Amin. Jadi ada anugerah. Jadi ini dinamika hidup yang kekal. Saudara berjalan pola hidup yang baru. Saudara berjalan tidak sendirian lagi. Saudara menjalani hidup ini, belajar apa yang Tuhan mau, belajar kenal Dia, dan belajar untuk ngikuti. Nah, kalau ada hambatan, ada apa? Dia membuka jalan, saudara. Dia tersedia untuk setiap saudara dan saya. Karena itu,
kita datang kepada Dia. Ya. Kita berani jalani hidup yang kekal ini. Kita jalani dengan dimensi yang baru. Iya. Amin, puji Tuhan. Boleh ditutup dengan doa, Ya, Pastor. mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa, Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu. Engkau ajar kami untuk mengubah paradigma kami, bahwa hidup kekal bukan setelah kami mati, tapi pada saat kami percaya, kami menjadi orang yang mempunyai jaminan hidup bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan ketika kami jalani hari ini, itu berarti saatnya kami kenal Engkau. Dan kami mengenal di dalam Tuhan Yesus. Engkau sertai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau jawab setiap doa mereka, karena Engkau ada dalam hidup mereka. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Pastor James Roy Puji Tuhan. yang sudah menyampaikan renungannya hari ini ya, Spirit Nurse. Pasti semuanya sangat diberkati ya. Dan buat Spirit Nurse mungkin yang hari ini mendengarkan siaran Suara Gembala ya, tapi belum beribadah nih, boleh langsung juga ya beribadah di tempat Pastor James Roy menggembalakan di GBI Batu Penjuru, Jalan Kelampis Jaya L3. Ini ibadahnya setiap hari Minggu jam 5 sore. Itu sudah termasuk sekolah minggu dan youth gitu ya, Pastor. Ya. Jadi bisa bergabung di sana. Mungkin juga yang rumahnya di dekat Kelampis Jaya Iya, ya. betul. Boleh langsung Ya, beribadah selamat di sana. datang, selamat. Kalau saudara bisa beribadah, kami juga bersuka cita. Iya. Ya, makasih. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat Pastor James Roy yang sudah menyampaikan, yang sudah menyempatkan ya waktunya untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini bersama kita semua. Dan waktunya kita pamit undur diri ya, Ella. Iya. Betul. Jadi dari studio, Sally, Ella dan juga Pastor James Roy pamit undur diri. Terima Ya, kasih Tuhan dan Tuhan berkati. Yesus memberkati.